Hai Sobat Kanta Kota Ambon, welcome to Katong Pod, Kanta Kota Ambon Podcast. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak Isti. Ya, salam sehat, selamat Hari Pahlawan. Salam sehat, selamat Hari Pahlawan untuk kita semua. Ya, Sobat Kanta Kota Ambon, pagi ini kita kedatangan narasumber Kepala Bidang Survei dan Pemetaan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku. Ya, sebelum kita mulai Pak, mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada Sobat Kanta Kota Ambon. Oke, terima kasih Mbak Kristi. Iya Pak. Sedikit perkenalan tentang saya. Hai semua Sobat Kanta Kota Ambon, saya Kepala Bidang Survei dan Pemetaan Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku. Sedikit tentang saya. Sebelumnya saya bertugas di Jawa Barat sebagai kasih pengukuran dan pemetaan kadastral. Sejak 30 Juni saya bertugas di Provinsi Maluku. Mungkin itu Mbak Kristi sedikit tentang saya. Iya, baik, terima kasih Pak. Sobat Kanta Kota Ambon, Pak Budi, ya akrab disapa ya Pak. Pak Budi sudah menjabat sebagai Kepala Bidang Survei Pemetaan Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku sejak 30 Juni 2020. Ya, baik Pak Budi, di peringatan Hari Pahlawan kali ini ada satu pesan pahlawan yang mungkin bisa saya bacakan, Pak. Ini salah satunya dari daerah Maluku, Provinsi Maluku, yang biasa kita kenal dengan nama pahlawan Patimura. Salah satu bunyi pesannya seperti ini, Pak. Patimura tua boleh dihancurkan, tetapi kelak Patimura muda akan bangkit. Itu disampaikan pada saat beliau akan digantung di Kota Ambon tanggal 16 Desember tahun 1817. Ya, baik, dalam peringatan Hari Pahlawan di saat ini, di momentum tahun 2020 ini, kira-kira menurut Bapak apa maknanya dari Hari Pahlawan ini? Silakan Pak. Oke Mbak Kristi, apa makna Hari Pahlawan bagi saya pribadi? Yang pertama, sebagai pengingat, kita harus selalu mengingat perjuangan pengorbanan para pahlawan yang telah gugur dalam merebut kemerdekaan dari penjajah. Kemudian yang kedua, tentu sebagai penyemangat ya. Hai anak-anak muda di seluruh Maluku, khususnya yang ada di Kanwil maupun di kantor pertanahan, ayo semua bersemangat untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab institusi kita. Kemudian yang ketiga, tentu sebagai pengisi, kita harus mampu mengisi kemerdekaan dengan melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab kita ya. Di seluruh kantor pertanahan saat ini semua berlomba-lomba untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan PTSL, kegiatan-kegiatan Redis, maupun kegiatan-kegiatan PSN lainnya. Itu makna Hari Pahlawan bagi saya, Mbak Kristi. Terima kasih. Baik Pak, dari makna tersebut, kira-kira bagaimana kita atau Bapak memaknai spirit kepahlawanan itu Pak, dalam konteks di bidang agraria? Saya menyikapi atau memaknai spirit kepahlawanan itu tentu yang utama kita tidak boleh pantang menyerah ya. Salah satu nilai kepahlawanan adalah pantang menyerah. Berapapun apapun yang menjadi tanggung jawab kementerian kita harus bertekad dapat mensukseskan kegiatan-kegiatan tersebut. Karena apa? Semua ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Mungkin itu Mbak Kristi, bagaimana saya menyikapi atau memaknai spirit kepahlawanan. Iya, itu yang bisa Bapak sampaikan terkait dengan makna Hari Pahlawan dalam konteks keagrariaan. Selanjutnya, apa ada harapan Bapak selaku penerus bangsa, tapi juga bisa dibilang kaum milenial sih Pak ya, dalam mewujudkan cita-cita para pahlawan di bidang agraria. Mungkin sedikit ulasan bisa Bapak sampaikan kepada pendengar atau penyimak Sobat Kanta Kota Ambon di saat ini. Silakan Pak. Oke, terima kasih Mbak Esti. Ini saya senang sekali ya masih dianggap sebagai kaum milenial. Masih muda kan? Masih muda ya? Oke. Spiritnya tetap muda. Spiritnya tetap muda, oke.
Harapan saya ya sebagai salah satu bagian dari kementerian, tentu jangan bosan-bosannya kita untuk terus memberikan yang terbaik buat instansi Iya, kita. benar Pak. Contoh Maluku, untuk target kegiatan PTSL itu sendiri, kita bersyukur saat November bisa dikatakan kegiatan tersebut selesai. Tapi selesai tentu harus diimbangi dengan eviden-eviden pekerjaan yang menjadi nanti dasar untuk pertanggungjawaban kegiatan itu. Itu untuk yang harapan kita dari satu kegiatan. Kemudian kita juga bersyukur ya dapat menyelesaikan beberapa tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab kita yang sifatnya bekerja sama dengan instansi lain. Instansi lain. Ada yang kita catat itu dalam periode mungkin Agustus sampai Oktober ya, itu kegiatan dengan pensertifikatan aset-aset dari Balai Jalan maupun dari PLN ya. Itu adalah wujud kita bisa bersinergi dengan instansi lain. Tentu harapan kita bagi masyarakat adalah yang utama. Kita bisa melayani mereka supaya harapan kita juga tentu masyarakat melihat ATR BPN sudah semakin berubah ke arah yang lebih baik. Oke. Itu harapannya. Ya Pak, sebelum kita menutup podcast kita di saat ini, ada pesan atau harapan atau pesan yang bisa Bapak sampaikan memotivasi semua Sobat Kanta Kota Ambon, bukan hanya Sobat Kanta Kota Ambon sebenarnya, tetapi semua pendengar dan juga semua Sobat ATR BPN. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak Kristi ya. Kalau tadi Mbak Kristi di awal menyampaikan apa yang tadi saya ingat, pesan-pesan kepahlawanan dari Pattimura, Pak. Dari Pattimura itu luar biasa ya. Bagi saya itu seperti memacu jantung kita untuk semangat. Sampai di tiang gantungan pun Pattimura mengatakan tadi kurang lebih Pattimura muda akan muncul. Akan bangkit. Nah, Kebetulan kalau dari sisi daerah saya meskipun lahir di Jakarta, saya kebetulan orang tua orang Batak. Jadi kita yang saya ingat mungkin kalau pahlawan dari Sumatera Utara yang salah satu yang saya ingat itu Sisingamangaraja. Sisingamangaraja. Ada kemiripan pesan-pesan Sisingamangaraja dengan Pattimura. Iya, Pak. Jadi kalau saya boleh cerita sedikit, Pattimura sudah terkenal dengan kepahlawanan yang heroik. Demikian juga Sisingamangaraja. Sedikit saya baca itu, beliau bisa membuat penjajah dalam hal ini Belanda luar biasa luar biasa menangani Sisingamangaraja. Bahkan kalau kita dengar cerita orang tua dulu, Sisingamangaraja itu kebal peluru. Sehingga mungkin beliau bisa untuk terus memperjuangkan supaya penjajah bisa keluar dari tanah Sumatera, tanah Sumatera Utara khususnya. Kemudian penjajah mencari tahu apa kelemahannya. Singkat cerita ternyata kelemahan beliau itu adalah terpercik dari darah anak-anaknya, bahwa dia nanti bisa ditembak oleh penjajah. Nah, singkat cerita dilakukan peperangan, sudah dibuat setting sedemikian oleh penjajah, tertembaklah anak perempuannya. Kemudian dilihat anak perempuannya tertembak, Sisingamangaraja pilu, dia turun, dia peluk anak perempuannya, terkenalah percikan darah itu. Sehingga momen itu ditembaklah dia oleh penjajah dan meninggal. Pesannya, cinta terhadap keluarga itu adalah salah satu wujud dari semangat kita untuk berkorban. Ya mungkin yang bisa kita isi saat ini tentu tidak dengan perang senjata ya. Yang bisa kita isi pesannya satu, untuk kita
bisa untuk memberikan yang terbaik sama negara, tentu keluarga juga harus tetap nomor satukan. Pak. Mungkin itu yang Oke. bisa kita sampaikan, Mbak Kristi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak. Terima kasih juga untuk kehadirannya saat Sama-sama. ini. Jangan bosan-bosan ya Pak, nanti diundang lagi. Oke, terima kasih Mbak Kristi. Ya, baik Sobat Kantor Kota Ambon, demikian podcast hari ini. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Salam sehat Pak, sampai jumpa lagi. Terima kasih, salam Ya. sehat, sampai jumpa semua.